Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Khalif Azani dengan NIM 23010304. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 36 butir Pancasila dan perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Berikut ada 36 butir pada Pancasila. Yang pertama, pada Pancasila pertama, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terjalin kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, pada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan penguasaan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Kemudian pada sila kelima, yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian amandemen terjadi, ada 4 perubahan. Yang pertama, pada tahun 1999, amandemen pertama terjadi pada tahun 1999 dan menghasilkan perubahan signifikan pada Undang-Undang 1945, termasuk dalam hal
hak asasi manusia, sistem pemerintahan, serta otonomi daerah. Amandemen ini memungkinkan pemilihan presiden secara langsung. Kemudian amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen kedua terjadi pada tahun 2000 dan melibatkan perubahan-perubahan lebih lanjut terkait otonomi daerah dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, amandemen ketiga pada tahun 2001 dan mengenai pembentukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi dan kabupaten atau kota, serta perubahan terkait lainnya. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 yaitu membahas tentang perkuatan otonomi daerah serta mengenali perubahan lainnya dalam ketentuan Undang-Undang 1945. Demikian video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.